Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi sehat ya. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara untuk memilih ukuran sampel. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya yang membahas tentang teknik dan distribusi sampling. Untuk itu, kita mulai pembahasan materi kali ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan melihat apa aja sih hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika ingin memilih ukuran sampel. Ternyata ada 3 faktor penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tingkat kepercayaan yang dipilih. Di sini, tingkat kepercayaan yang dipilih itu merupakan tingkat kepercayaan kita atas populasi yang akan kita amati. Di mana ketika kita nilai, tingkat keyakinan ini biasanya dalam bentuk persentase. Ada yang umumnya menggunakan 99%, biasanya untuk berkaitan dengan data di bidang kesehatan. Kemudian ada lagi kita nih yang bergerak di bidang sosial dan humaniora, biasanya menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95%, namun ada juga yang menggunakan tingkat keyakinan sebesar 90%. Gitu ya. Tetapi dalam implementasinya, tingkat keyakinan yang dipilih ini berdasarkan keinginan dari si peneliti. Tidak terlepas dari atau tidak baku dari 99%, 95%, maupun 90%. Bisa juga misal peneliti tersebut ingin memiliki tingkat keyakinan datanya hanya sebesar 75%. Nah, itu masih tetap diperbolehkan. Namun umumnya ketika kita mengerjakan tugas akhir, kita diminta untuk menentukan 3 dari pilihan ini. Kenapa kita harus memilih tingkat keyakinan? Karena kita ingin memastikan bahwa nilai kesalahan maksimum yang diperbolehkan itu adalah lebih kecil. Gitu ya. Kalau misalnya tadi kita pilih tingkat keyakinan kita 75% Bu terhadap populasi maupun data yang akan kita amati. Namun, ketika kita nilai tingkat kesalahan maksimumnya pasti akan menjadi lebih besar karena tingkat kesalahan maksimum ini merupakan hasil pengurangan dari 100% dikurangi dengan tingkat keyakinan. Sehingga untuk contoh yang disajikan di sini adalah kalau tingkat keyakinannya 99%, maka tingkat kesalahan maksimumnya hanya 1%. Semakin kecil nilai kesalahan maksimum, data tersebut akan semakin baik. Kemudian, kalau misalnya kita memiliki tingkat keyakinan sebesar 95%, maka kesalahan maksimum yang diperbolehkan adalah 5%. Ingat, kesalahan maksimum itu diperoleh dari 100% dikurangi dengan tingkat keyakinan. Dan yang terakhir, jika kita menggunakan tingkat keyakinan 90%, maka kesalahan maksimum kita yang diperbolehkan adalah 10%. Dan untuk contoh yang tadi saya singgung, ketika kamu memilih tingkat keyakinan sebesar 75%, maka tingkat kesalahannya pun menjadi lebih besar, yaitu menjadi 25%. Seperti itu ya. Jadi untuk menentukan tingkat keyakinan berkaitan dengan kesalahan maksimum yang diperbolehkan. Semakin besar tingkat keyakinan, semakin kecil nilai kesalahan maksimum yang diperbolehkannya. Dan yang ketiga di sini berkaitan dengan variasi dari populasi. Variasi dari populasi ini biasanya digambarkan dengan adanya standar deviasi. Untuk rumus yang berkaitan dengan penentuan jumlah sampel untuk menduga rata-rata populasi, biasanya kita menggunakan rumus N sama dengan Z alfa dibagi 2 dikalikan dengan standar deviasi, dibagi dengan nilai kesalahan atau error, kemudian hasil dari perhitungan ini akan kita pangkat 2-kan. Rumus ini memiliki dampak yang pertama, semakin besar nilai standar deviasi, maka akan semakin besar nilai M yang dihasilkan. Dan yang kedua, semakin tinggi tingkat keyakinan, maka semakin besar pula jumlah sampelnya. Gitu ya. Jadi ketika kita lihat, ketiga faktor ini memiliki keterkaitan dalam penentuan jumlah sampel.
Terutama ketika kita lihat semakin tinggi tingkat keyakinan, maka semakin besar pula jumlah sampelnya. Ya, jadi kalau tingkat keyakinannya tinggi, sampelnya banyak. Tapi kalau tingkat keyakinannya rendah, sampelnya akan ikut sedikit, gitu ya, ikut menurun menjadi lebih rendah. Untuk contohnya, di sini yang pertama, pemerintah mengharapkan adanya inflasi yang stabil. Program pengendalian inflasi yang ketat menyebabkan pada tahun 2011 rata-rata inflasi mencapai 3,79% dengan standar deviasi 1,29%. Apabila pada tahun 2015 diharapkan interval inflasi tidak lebih dari 1,5% dengan tingkat keyakinan atau tingkat kepercayaan sebesar 99%. Maka di sini kita diminta untuk menghitung berapa jumlah sampel komoditas yang harus diamati. Karena kita tahu inflasi ini sangat berkaitan dengan harga-harga pada komoditas yang menjadi konsumsi oleh masyarakat. Untuk menentukan jumlah sampel dari komoditas ini, kita harus menentukan yang pertama nilai Z dengan menghitung alfa dibagi 2. Ya, Z alfa dibagi 2, maka sama dengan probabilitas dari alfanya ini identik dengan nilai kepercayaan. Gitu ya, alfa itu identik dengan nilai atau tingkat kepercayaan. Maka 99% jika kita desimalkan menjadi 0,99 dibagi 2 sama dengan probabilitas 0,4950. Ketika kita sudah selesai menentukan perhitungan dari 0,99 dibagi 2, di sini tidak berhenti pada hasil 0,4950. Kita harus merujuk pada nilai Z yang akan dicari melalui tabel yang telah ditentukan. Di sini tabel yang ditentukan untuk menentukan nilai Z adalah tabel Z. Ketika kita lihat tadi probabilitasnya adalah 0,4950, maka kita harus mencari terlebih dahulu di dalam tabel ini. Caranya adalah kita mencari secara detail satu persatu di manakah letak dari nilai 0,4950. Di sini tidak ada nilainya 0,4950, tetapi ada yang mendekati adalah 0,4951. Ya, jadi kita ambil yang di sini yang saya tandai warna merah. Setelah kita tahu letaknya ada di sini 0,4951, maka kita bisa menarik angka nilai Z yang sesungguhnya. Yaitu di sini kita lihat yang pertama dari sisi sini, ya. Maka di sini kita lihat nilainya Z-nya yang pertama untuk angka depan adalah 2,5. 2,5, kemudian kita lihat lagi kalau ke atas ada 8. Berarti kita menentukan bahwa nilai Z dari 0,4950 adalah 2,58. Gitu ya, 2,58. Sehingga di sini nilai Z-nya sudah ditentukan. Ya, ingat kalau misalnya dikatakan nilai Z, kita harus mencari ke dalam tabel terlebih dahulu hasil perhitungan dari alfa dibagi 2-nya. Kemudian baru kita menentukan nilai M-nya. Setelah Z alfa dibagi 2 diketahui, kemudian kita kalikan dengan standar deviasi. 2,58 dikali dengan 1,29 dikalikan dulu ya. Kemudian kita bagi dengan 1,5. 1,5 adalah nilai error. Di sini berkaitan dengan kalau sudah diketahui nilai intervalnya atau inflasinya tidak lebih dari 1,5%, maka kita merujuk pada soal tersebut. Gitu ya, 1,5%. Kemudian kita pangkat duakan hasilnya. Gitu ya, sehingga diperoleh nilai 59,9. Atau kalau kita lakukan pembulatan, hasilnya menjadi 61.
Sehingga ketika kita ditanya berapa jumlah sampel komoditas yang harus diamati, maka kita sudah bisa menjawab nih, jumlah sampel komoditas yang harus diamati adalah sebanyak 61 komoditas yang penting yang menjadi penyebab dari terjadinya inflasi. Seperti itu ya caranya. Kemudian di sini kita lanjut lagi. Kalau kita menentukan jumlah sampel untuk menduga proporsi populasi, gitu ya. Di sini biasanya yang banyak digunakan oleh perusahaan untuk menentukan berapa banyak sih sampel yang akan mereka ambil untuk proses wawancara pengunjung, atau misalnya wawancara dari customer yang memiliki loyalitas tinggi dan seterusnya. Di sini untuk rumus jumlah sampel dalam menduga proporsi populasi, N sama dengan Z alfa dibagi 2, pangkat 2 dikalikan dengan probabilitas, dikalikan kembali dengan 1 dikurangi dengan probabilitas. Kemudian dibagi dengan nilai kesalahan pangkat 2. Untuk contoh, di sini PT LG menghasilkan produk TV baru berupa layar datar yang dilengkapi berbagai fasilitas seperti home theater pada tahun 2008. Untuk mencoba apakah produk ini disukai konsumen atau tidak, PT LG akan melakukan survei di beberapa kota besar. Apabila dengan tingkat keyakinan 95% dan kesalahan penarikan sampel sebesar 3%, berapa jumlah sampel yang harus diwawancarai jika diketahui orang yang menyukai produk LG itu hanya sebesar 75%. Gitu ya. Sekarang kita hitung. Yang pertama, ingat teman-teman harus menentukan Z-nya. Maka probabilitasnya adalah tadi tingkat keyakinannya adalah 95%, 0,95 dibagi 2. Ingat, Z alfa dibagi 2. Berarti 0,95 dibagi 2 dapat hasilnya 0,475. Kalau kita lihat tabel, kita cari nih 0,475 itu, oh ada nih Bu di sini. Kemudian kamu tarik, oh ternyata 0,4750 ini adalah hasil dari 1,96 gitu ya, 1,96, sehingga kamu bisa tulis di sini sama dengan 1,96. Kemudian diketahui lagi, tadi nilai kesalahan penarikan sampelnya itu adalah 3%, maka 0,03. Ketika kita masukkan di sini, N sama dengan Z alfa dibagi 2 pangkat 2, dikali probabilitas dikalikan dengan 1 dikurangi probabilitas dibagi dengan nilai kesalahan pangkat 2, maka kita masukkan 1,96 pangkat 2 dikalikan dengan probabilitas yang menyukai produk LG adalah 75% atau setara dengan 0,75 dikali dengan 1 dikurangi 0,75 dibagi dengan nilai kesalahan tadi 0,03 pangkat 2, sehingga nanti akan diperoleh hasil sebanyak 800. Jadi jumlah sampel yang harus diwawancarai adalah sebanyak 800 orang. Ya, tadi diminta berapa jumlah sampel yang harus diwawancarai jika diketahui orang yang menyukai produk LG ini sebesar 75%. Maka dari 75% orang yang menyukai produk LG, sampel yang harus kita wawancarai adalah sebanyak 800 orang. Seperti itu ya. Kemudian, yang biasa digunakan oleh mahasiswa gitu ya dalam menentukan sampel, khususnya untuk data yang sifatnya kuantitatif, yang melibatkan responden, gitu ya. Biasanya kamu suka diminta untuk mengisi kuesioner, gitu ya. Nah, biasanya peneliti ini menggunakan rumus Slovin nih untuk menentukan berapa sih jumlah sampel yang harus mereka tentukan. Rumusnya adalah N sama dengan N besar. N kecil ini menandakan sebagai ukuran sampel, N besar menandakan sebagai ukuran populasi. Dibagi dengan 1 ditambah N dikalikan dengan error tadi, percent of error atau kesalahannya pangkat 2 gitu ya. Kita langsung saja contohnya. Di sini ada sebuah pernyataan dari artikel yang saya ambil yang mengatakan bahwa populasi penelitian ini merupakan auditor yang berkantor di
kantor akuntan publik wilayah Jakarta Pusat yang terdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia pada tahun 2019 hingga 2020, di mana berjumlah sebanyak 97 orang. Dengan menggunakan teknik simple random sampling dan perhitungan menggunakan rumus Lovin, maka sampel yang diperoleh sebanyak 78 responden dengan margin of error-nya ini sebesar 5%. Ketika kita mau membuktikan apakah benar nih penelitinya mengatakan bahwa dari 97 populasi yang ada, gitu ya, dengan menggunakan teknik simple random sampling dan rumus Lovin dan melalui nilai error sebesar 5% diperoleh sebanyak 78 responden aja. Kita lakukan pembuktian dengan rumus yang telah disebutkan khusus untuk rumus Lovin. M sama dengan N besarnya adalah populasi, tadi populasi yang disebutkan adalah 97 orang, dibagi dengan 1 ditambah N besar lagi, berarti 1 ditambah dengan 97 dikalikan dengan nilai kesalahannya atau errornya ini sebanyak 5%, setara dengan 0,05. 0,05 pangkat 2. Sehingga teman-teman bisa hitung 97 dibagi dengan 1 ditambah, kamu hitung dulu ya, 0,05 pangkat 2 dikalikan dengan 97, hasilnya adalah 0,2425. Sehingga 97 dibagi dengan 1,2425 hasilnya akan diperoleh nilai sebesar 78,06. Namun kita harus lakukan pembulatan karena kan di sini dia bilang respondennya adalah orang. Maka kita pembulatannya ke bawah ya, menjadi 78 responden aja. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus Lovin, maka terbukti bahwa jumlah sampel dalam penelitian ini adalah terdiri dari 78 responden. Seperti itu ya. Jadi di sini fungsi dari sampel adalah untuk mewakilkan dari populasi. Dari 97 orang populasi yang dimiliki, ketika kita menggunakan rumus Lovin untuk mengukur sampel yang akan kita gunakan dan menentukan nilai errornya berapa persen, maka di sini kita dapat memperoleh nilai sampel yang lebih kecil gitu ya dari populasi yang seharusnya. Itulah yang biasa digunakan oleh peneliti, khususnya kita sebagai mahasiswa yang nantinya akan mengerjakan tugas akhir, umumnya untuk data yang bersifat kuantitatif dengan melakukan penyebaran kuesioner, biasanya kita menggunakan rumus Lovin untuk menentukan jumlah sampelnya. Ya, jika kita sudah cukup nih materinya gitu ya. Kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.